Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Bersama kembali bertemu dengan saya di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya, di acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, di acara Secangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Joko Susanto. Di setiap hari Rabu pagi kita akan membahas mengenai seluk-beluk apa itu autoimun dengan berbagai macam permasalahannya. Dan nanti di hari ini, di pagi hari ini, ya, secerah udara di luar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekali, ya, berkaitan juga dengan kondisi yang sekarang ini sedang dialami negara Indonesia. Ya, sebelumnya kan saya sapa dulu ya, dari Alergi Imunologi Solo ya, dari Facebook maupun Instagram. Ya, selamat pagi semuanya. Kemudian dari Sobat Mardi di Facebook, YouTube maupun Instagram, Rumah Sakit Dr. Mardi ya, selamat pagi semuanya. Dan jangan lupa stay tune di acara ini, di acara Secangkir Kopi Hangat ini ya. Ajak teman, saudara, kerabat, siapapun juga untuk diikut di acara ini dan jangan berkecil hati atau kecewa misalnya tidak bisa mengikuti ini secara live ya, karena acara ini nanti bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi. Untuk menyingkat waktu, karena waktu nanti kita akan 1 jam ke depan ya, kita akan membahas topik yang sangat menarik. Topik untuk pagi hari ini adalah sangat menarik. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan sesuatu di luar sana. Di dalam sini malah banyak, di Rumah Sakit Dr. Mardi ya, ada coronavirus ya, tentang terkait masalah COVID-19 ini. Tetapi kita melihat dari sisi yang lain ya, sisi yang lain yang mana tidak kalah penting untuk penanganan terhadap COVID-19 ini, yaitu adalah masalah nutrisi ya. Nutrisi ini penting sekali untuk sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita, yang mana kita ketahui virus ini sangat sulit untuk diobati, dan yang paling bisa mengobati adalah sistem imun kita ya, sistem kekebalan tubuh kita yang mana bisa mengeliminasi, bisa menghancurkan ya, bisa menghilangkan virus yang ada dalam tubuh kita ini. Tetapi ada banyak sekali syarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan sistem imun kita. Salah satunya dengan nutrisi yang baik ya. Pada pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang nutrisi dalam rangka untuk menghadapi COVID-19 ini yang sedang ada di negara Indonesia tercinta ini ya. Menyingkat waktu, kita nanti hadirkan seorang narasumber yang sangat hebat nih ya, dari bagian gizi ya untuk hari ini. Ibu Wiwi ya, Ibu Wiwi ini beliau adalah seorang ahli gizi dan nanti kita akan hadirkan pada acara ini. Silakan Ibu Wiwi. Nah, ini Ibu Wiwi ini. Selamat pagi Ibu Wiwi. Pagi, ya, ini nanti harus social distancing, ini agak-agak jarak ini. Ya, nah apa nih? Gimana kabarnya Ibu Wiwi pagi ini? Sehat ya? Secerah udara di luar nih kalau bisa ya, Sobat Muadi dan penyintas autoimun sekalian. Ini kalau kita lihat di luar udaranya cerah sekali ya. Semoga ini juga secerah hati-hati kita semua, dan semoga ya secepat mungkin virus corona ini lenyap dari bumi Indonesia dan seluruh dunia ya, insya Allah, amin ya. Ibu Wiwi, ini gimana kabarnya untuk terkait masalah keseharian Ibu Wiwi? Ini ada kendala enggak di dalam masalah corona ini, di bagian gizi ini? Terima kasih dokter. Alhamdulillah untuk kita sebagai dietitian di Rumah Sakit Dr. Muadi, baik kami dari lini bagian produksi penyedia makanan maupun bagi dietitian yang ada di ruang rawat inap berjalan dengan lancar. Ya. Meskipun saat ini mungkin agak sedikit disibukkan oleh beberapa donatur yang dikelola oleh instalasi gizi terkait untuk peningkatan ketahanan tubuh bagi petugas ya untuk COVID-19 ini. Banyak donatur ya sekarang ya. Kebetulan alhamdulillah ya, juga di Rumah Sakit Dr. Mardi banyak donatur ya. Dan sebelumnya kan kita juga belum kenal nih Bu Wiwi itu siapa sih ya. Mungkin Ibu Wiwi bisa menyampaikan dulu sebenarnya kerja di sini udah berapa lama, bagian apa yang dikelola. Silakan Ibu Wiwi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Parunawati dari instalasi gizi Dr. Muadi bagian dietitian di ruang cendana, bagian klinik. Ya. Saat ini
Terkait dengan kegiatan yang ada di rumah sakit, memang dan dikaitkan dengan keseharian di luar terkait dengan isu-isu yang viral, entah itu betul, entah itu salah, kita memang harus meluruskan. Mungkin kalau ada sesuatu yang masih di dok, masih hambar, simpang siur. Oh itu betul apa enggak? Oh ini betul apa enggak? Jadi di sini saya sudah 21 tahun dokter, sejak 21 tahun ya, lama sekali ya. Sejak 97 berada di dinas di Rumah Sakit Dr. Muardi. 97 sampai 23 tahun ya? Oh 23 tahun ya. Sekarang ya, 23 tahun lama sekali ya, 23 tahun ya. Sudah sangat banyak asam garam lah, banyak pengalaman. Ibu Wiwi, ini kan Sobat Muardi juga, ini Sobat Muardi ini mungkin perlu disapa nih, Sobat Muardi ini dari YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Dr. Muardi. Selamat pagi, semangat pagi para Sobat Muardi di Rumah Sakit Dr. Muardi maupun di seluruh Indonesia mungkin ya. Baik yang sedang di FB maupun Instagram, Twitter ya, maupun di YouTube. Semangat pagi dan salam sehat selalu. Dan ini dari Alergi Imunologi Trisol nih, para penyintas autoimun ya. Di FB maupun Instagramnya juga selamat pagi nih dari Bu Wiwi ini ya. Nanti bisa tanyakan Sobat Muardi dan penyintas autoimun, silakan nanti bertanya terkait seluk-beluk nutrisi ya, nutrisi yang baik. Sebenarnya nutrisi ini kan tidak cuma untuk yang penyintas autoimun, karena Bu Wiwi ya untuk acara kita setiap hari Rabu pagi kan sebenarnya khusus untuk yang di bagian penyintas autoimun atau pengidap autoimun, tetapi tidak melepas juga untuk yang umum juga ya, dari masyarakat dan Sobat Muardi sekalian untuk membahas masalah ini, nutrisi juga ya. Dan nutrisi ini kan sebenarnya penting sekali ya, Bu Wiwi ya. Mungkin Bu Wiwi bisa menjelaskan secara sepintas dulu sebagai pendahuluan untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun, nutrisi itu apa sih sebenarnya, dan nutrisi yang baik itu seperti apa, terus keseharian itu kita harus bagaimana, kan kadang orang berpikir seperti itu ya. Terima kasih Mas Risa. Untuk terkait dengan nutrisi ya, di sini adalah nutrisi sehat bagi imunitas ya, imunitas tubuh dalam melawan COVID-19. Di sini ada beberapa, kita harus mengetahui dulu kalau mungkin pakarnya Pak Agus Joko ya terkait dengan apa imunitas ya. Yang jelas imunitas itu adalah kekebalan tubuh ya yang akan kita stimulasi atau kita ciptakan untuk melawan suatu virus ya, atau menciptakan antibodi dari nutrisi yang baik. Nah, apa nutrisi yang baik? Mungkin Mas Risa bisa munculkan ya. Jadi nutrisi yang baik adalah di sini. Oh ya, betul. Ya, nutrisi yang baik di sini adalah nanti peran nutrisi terkait dengan imunitas adalah untuk meningkatkan daya tahan kekebalan tubuh. Sebelum kita bicara mengenai daya tahan tubuh, bagaimana kita akan mengelola untuk kesehariannya, kita juga harus melihat kembali bagaimana status nutrisi itu sendiri bagi teman-teman atau bagi pasien ya, ataupun bagi penyintas imun mungkin terkait dengan peran nutrisi nanti terkait dengan imunitas. Di sini terkait dengan status gizi itu memang ada perannya kalau kita apalagi sekarang terkait dengan social distancing ya dokter, stay at home, kelihatannya cuman kegiatan makan banyak ngemilnya, tambah gemuk nanti banyak viral nanti gambar-gambar itu menciptakan stay at home jadi tambah besar. Sekarang kita akan kembali ke bagi nutrisi yang status gizinya kurang bagaimana. Untuk nutrisi di sini status gizi kurang itu bisa juga membuat pertahanan tubuh yang lemah. Jadi bisa mudah terserang infeksi. Begitu juga dengan yang nanti overweight. Nah, overweight itu bagaimana? Overweight nanti juga rentan terkait terjadinya infeksi, inflamasi. Jadi juga kurang bagus. Yang bagus yang bagaimana? Yang tengah. Ini ya yang terkait dengan normal. Status gizi kita yang normal, ya. Kemudian bagaimana keseharian kita dalam memberikan imunitas, mensuplai imunitas kita agar bisa
meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Yaitu yang pertama terkait dengan menjaga tubuh kita itu selalu imunitasnya dicharger seperti HP habis batunya kita charge seperti itu ya. Jadi nanti ke depan ada bagaimana kita akan memberikan charger kepada imunitas tubuh kita. Yang kedua adalah juga terkait dengan bagaimana agar imunitas kita itu berjalan dengan baik. Itu adalah dengan menjaga sel epitel, terutama kulit, mungkin ya, saluran pencernaan. Yang sekarang tren adalah saluran nafas. Yang ketiga adalah memang kita harus menghindari tadi obesitas, mungkin komorbid ya. Kalau pasien-pasien yang di sini mungkin kok jelek, kenapa kok bisa meninggal? Mungkin karena faktor komorbid dan juga usia, dokter ya. Jadi bagi yang kita sehat ya, yang kita tidak ada faktor pencetus resiko penyakit degeneratif ataupun yang sudah punya, itu adalah yang penting adalah tidak khawatir, selalu happy. Jadi COVID memang tidak ada obatnya seperti kata dokter tadi ya, hanya imunitas tubuh yang akan memberikan perlawanan. Bagaimana tadi terkait dengan charger untuk imunitas ya. Yang pertama adalah kita memang harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Yang kedua adalah vitamin dan mineral, terutama vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, tapi akan tetap ada juga vitamin B. Jadi ya semuanya sama, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Kemudian ada mineral, terutama zinc, selenium, zat besi seperti itu, dokter. Kemudian untuk memberikan protein, apa fungsi protein? Jadi kita itu juga harus banyak mengkonsumsi protein, ya. Kandungan protein apa? Baik hewani maupun nabati ya. Jadi untuk protein hewani ini bisa dari ikan, bisa dari telur dan sebagainya. Mungkin para pemirsa semua sudah paham terkait dengan protein ya. Fungsi protein di dalam imunitas ini apa? Adalah untuk meningkatkan sel-sel yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, memperbaiki sel jaringan yang rusak dan sebagainya ya. Di mana peran zat gizi di sini adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dokter, melalui sel sitokin ya, mungkin untuk memberikan imunomodulatornya, modulasinya kepada apabila tubuh terserang suatu penyakit infeksi terutama seperti itu ya. Kemudian ada lagi terkait vitamin ya. Vitamin di sini ada vitamin A ya. Vitamin A ini juga fungsinya sangat berkaitan dengan imunitas ya. Di mana vitamin A itu kandungannya di wortel ada ya. Untuk kandungannya nanti bisa dilihat di sini. Paling tinggi itu adalah untuk vitamin itu bisa pemirsa lihat ya, vitamin protein ini ya. Ini protein. Kandungan protein tertinggi di sini adalah baik nabati hewani, ada ini di daging ayam seperti itu. Itu paling ya. Ini per 100 gram bahan makanan ya. Jadi monggo mau ayam kampung, mau ayam lehor, silahkan seperti itu ya. Ini protein dulu. Ya, ini vitamin. Vitamin A ya. Vitamin A tertinggi di apa? Adalah di minyak ikan. Itu yang vitamin A yang paling tinggi ini, dokter. Ya, di vitamin A. Sebenarnya ayam tadi sudah bagus ya, ada ayam, ada proteinnya, ada vitamin A juga tinggi lengkap. juga ya. Iya, lengkap sebenarnya di ayam juga ya. Ayam lengkap itu. Nanti karena fungsi vitamin A itu juga akan meningkatkan kekebalan imunitas seperti itu. Ada lagi vitamin C. Lah ini di masa pandemi ini yang perlu kita tingkatkan terkait dengan imunitas adalah vitamin C. Nanti ini vitamin C tertinggi memang mungkin di masyarakat konsumsi aja jus jambu biji ya. Jambu biji memang untuk vitamin C-nya itu paling tinggi ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan itu vitamin C itu juga ada pada buah-buahan yang lain. Kalau kita mau meningkatkan imunitas, misalkan kita bikin jus, dokter, dan para pemirsa ya, kita bagusnya memang multi. Nah, multi itu mungkin tadi ada wortel, misalkan vitamin A-nya ada nih wortel. Kita gabung dengan tomat. Vitamin C-nya ada ini tomat, ada likopen, ada vitamin C seperti itu. Kemudian kita kasih biar berasa dan bernutrisi, kita kasih jeruk juga bisa. Rasanya pasti enak. Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang kalau saya ditanya memang buah yang terbaik apa ya, dan jawaban saya cuma satu, rujak atau lotis. Ya, itu aja yang paling bagus memang seperti itu, karena memang buah terbaik itu. Ini sekalian untuk vitamin C, ada yang bertanya vitamin C ini dari alergi imunologi internasional ya, vitamin C ya. Ini dari Mbak Giyak ya. Pagi dokter nih mau tanya, kalau kami pengidap autoimun konsumsi vitamin C biar nggak kena corona, pengaruh nggak dok nih? Nah ini ya. Nah, yang tanya nih tentang, ini agak sulit nih, penyintas autoimun ya, dia konsumsi vitamin C ini. Kira-kira terhadap corona ini gimana nih? Mungkin bisa menghubungkan, mungkin tidak untuk corona, mungkin untuk yang lainnya dulu lah. Karena kan kita untuk masalah corona kan agak sulit juga ya. Memang untuk vitamin C ya itu memang kalau dosis terlalu tinggi kan dokter itu juga kurang bagus ya, baik sehat maupun yang sakit. Akan tetapi di masa kita memang membutuhkan seperti saat ini banyak virus ya, karena memang virus itu berterbangan di setiap di lingkungan kita, itu memang kita membutuhkan asupan vitamin C. Untuk penyintas autoimun misalkan SLE dan sebagainya ya, saya kira tidak masalah dokter ya, karena kecuali kalau dia itu memang daya tahan tubuh ya, selama dia bisa menerima itu nggak masalah. Jadi antara SLE atau penyintas autoimun ini kan dia kelebihan kekebalan tubuhnya kan merusak ya, atau memakan imunitasnya sendiri. Lah untuk vitamin C ini sifatnya bukan jelek, maksudnya bukan dia yang menyebabkan dia akan memberikan kontribusi terkait dengan imunitas yang jelek. Akan tetapi vitamin C ini juga menstimulasi, jadi terkait dengan daya tahan tubuh dan sebagainya untuk penyintas autoimun seperti itu. Jadi gini ya, betul sekali tadi Bu Wiwi ya, ini saya tambahkan untuk penyintas autoimun bahwasanya, dan sobat muadis sekalian, vitamin C ini yang sangat-sangat penting untuk tubuh kita ya. Satu sebagai antioksidan salah satunya ya, zat radikal, dan bisa menstimulasi sistem ya, peningkatan sistem imun tubuh kita ya. Yang dimaksud memang ini agak kalau ditanya kan hubungannya juga dengan autoimun ya. Autoimun memang tidak seperti itu. Kalau autoimun memang banyak sekali diproduksi antibodi yang memang dia itu jelek untuk tubuh kita ya, karena memang ibaratnya dalam tanda kutip itu masih bodoh-bodoh ya. Jadi dia itu tidak mengenali siapa kawan siapa lawan, sehingga kan tubuh kita dirusak. Vitamin C akan memperbaiki kondisi ini, sehingga vitamin C itu bagus ya untuk tubuh kita, baik yang penyintas autoimun maupun yang orang kebanyakan. Itu juga bagus semuanya ya, bagus semuanya. Dan silakan nanti dengan kita meningkatkan sistem imun kita jadi baik, otomatis harapannya adalah apapun yang masuk tubuh kita ya Bu Wiwi ya, baik bakteri maupun virus itu bisa dieliminasi, bisa dihancurkan ya. Jadi sehingga tubuh kita itu tidak atau terbebas dari bakteri atau virus tadi ya. Jadi seperti itu. Itu bisa virus yang influenza, terbanyak mungkin influenza karena sekarang musim hujan ya. Jika betul musim hujan, virus banyak ada. Virus yang sebenarnya yang setiap saat di musim hujan itu sudah ada, ditambah sekarang ada virus corona, jadi double virus, banyak sekali virus ya. Makanya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, dan salah satunya tadi dengan konsumsi vitamin C ya, baik yang penyintas autoimun maupun yang sobat muarti. Tadi dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muarti ya, dari Mbak Asri ini pagi dok, saya penyintas autoimun ya. Ini selain itu saya menderita gastritis juga ini. Jadi untuk makanan banyak pantangan, gimana supaya nutrisi bisa dipenuhi nih, makanan apa yang aman. Jadi ini
Mbak Asri ini Bu Wiwi, dia penyintas autoimun tetapi dia juga memiliki sakit lambung ya, gastritis atau sakit mah kalau istilahnya ya. Nah, jadi kan bingung juga ini mau bagaimana ini? Saya punya sakit lambung ya, sakit mah, autoimun lagi. Autoimun dan kondisinya saat ini. Nutrisinya bagaimana caranya? Gimana mungkin Bu Wiwi bisa memberikan tips-tips dalam artian pilihan makanan ya. Ya. Oke. Mbak Asri ya ini ya. Untuk penyintas autoimun bagi yang ada gangguan gastritis. Jadi untuk vitamin C itu sebenarnya apa yang dikatakan Dr. Agus betul, itu kan memang sebenarnya itu dia akan melawan menciptakan antibodi di sel T untuk sel B merangsang antibodi yang akan ini dokter terutama di infeksi saluran nafas. Lah bagi yang gastritis ya, ini kita akan pilihkan bahan makanan mana yang mengandung vitamin C yang tidak merangsang produksi asam lambung. Seperti itu. Ada juga ya dia? Ada. Nanti kita bisa lihat mungkin kalau kecut ya, kan lambung itu akan terangsang dengan baik secara mekanik, secara kimia maupun secara fisik. Lah secara kimia mungkin ya dari bahan makan yang dikandung nanti akan menimbulkan diproduksi dalam fisik di dalam tubuh itu akan merangsang asam lambung. Nah ini juga kembali nanti kepada individu dokter ya. Jadi makanan yang mengandung vitamin C selain yang misalkan kecut, sebenarnya kecutnya misalkan vitamin C pada lemon ya. Saya sendiri sebenarnya ada gastritis. Kemarin saya juga agak batuk dokter, tapi bukan ODP atau PDP ya. Kalau rumah sakit mungkin ODP ya, kebanyakan kerjanya di rumah sakit. Saya konsumsi pertama itu lemon cuma saya kasih madu diiris. Kok khasiatnya kok kurang beraksi gitu ya di dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kita pagi hari ya, malah sebelum makan itu saya konsumsi perasan lemon dengan air hangat. Ya, alhamdulillah gastritis juga nggak pengaruh karena di dalam lemon itu sifatnya alkali, basah, ya bersifat basah. Meskipun dia mempunyai rasa kecut seperti itu. Cuma rasanya ya? Ya, cuma rasanya, tapi dia sifatnya adalah basah. Yang kedua mungkin bisa konsumsi vitamin C ada pada brokoli, sayur ya, bisa untuk meningkatkan banyak sayur-sayuran. Mungkin ini kan brokoli ada juga, ya ini kan juga nggak akan meningkatkan ini karena tidak, cara pengolahannya juga diperhatikan, tidak pedas misalkan seperti itu. Cah brokoli kasihnya merica, jangan terlalu merangsang saluran pencernakan seperti itu. Jadi ada beberapa misalkan pepaya ini juga tinggi vitamin C. Akan tetapi dia bagus di dalam pencernaan juga ya. Jadi kandungan papain, kandungan vitamin tanin, flavonoid di dalam pepaya itu bisa meningkatkan imunitas dan dia tidak merangsang terkait ekskresi lambung. Mungkin yang kurang baik untuk penderita gastritis ya dalam peningkatan autoimun sepertinya mungkin ini dok, tidak mungkin lagi ya, jelas kecut dari nutrisi yang bisa merangsang jeruk misalkan, jeruk biasa, jeruk keprok ya, atau jeruk Bali, sebenarnya itu vitamin C-nya tinggi. Akan tetapi itu terkait dengan daya tahan perorangan, daya terima perorangan itu bisa. Soalnya makan jeruk, saya cuma punya pasien, saya makan jeruk satu aja langsung sininya mual, ada juga seperti itu ya. Seperti itu ya. Ini saya sapa dulu nih yang sudah hadir mulai dari ini biasanya Bu Wiwi ya. Bu Wiwi ini biasanya kalau sangir kopi hangat ini mulai dari Aceh, Medan sampai nanti dari ke Ambon, ini semua pada hadir dan ini mulai dari banyak sekali, mulai dari Temanggung ya, Temanggung, Karanganyar dan Sragen juga, Purwodadi ini sudah hadir. Kemudian tadi dari Brebes, Cilacap ya, Batam ya, selamat pagi juga. Terus juga ada tadi dari Jepara kayak tadi, dari Puro, Jepara dan sebagainya. Ini biasanya nanti juga ada Jepara juga, Wonosobo juga ya. Kemudian dari Juwana, Temanggung ya, selamat pagi semuanya. Demak, Keilah, Wirosari, ini Wong Jatim ya, dari Jawa Timur juga. Ini semua memang
nanti ya acara ini memang menasional dan juga nanti biasanya dari luar juga ikut hadir di sini ya. Dan paling enggak dari Singapura juga harus hadir nih biasanya ya. Dan ini ada pertanyaan nih Bu Wiwi nih di Facebook ya, Facebooknya Rumah Sakit Dr. Marty nih. Daerah Batang. Kalau nutrisi untuk anak balita yang tepat apa dok? Wah ini nutrisi untuk anak balita ya. Maksudnya anak balita ini maksudnya nutrisi secara umum nih ya, bukan penyintas autoimun makanya ini ya. Secara umum balita itu kira-kira nutrisinya bagaimana biar dia itu biar tumbuh kembangnya jadi baik gitu kan. Oke. Untuk nutrisi balita kita ada beberapa tahapan dokter. Jadi balita sekarang kalau dulu umur 4 bulan itu sudah kita kasih sari buah mungkin seperti itu ya. Tetapi sekarang 0 sampai 6 bulan adalah sudah menjadi kunci ya, harus dikunci adalah ASI eksklusif. Nah, bagaimana dengan ibu yang kerja, ASINya kan tetap ada di sini. Saya lihat kok teman-teman yang masih produktif itu banyak yang pumping ya, berarti kan tidak lebih irit, tidak beli formula dan sebagainya. Jadi bisa pakai 0 sampai 6 bulan itu khusus untuk ASI. Kemudian 6 sampai 12 bulan ya, itu bisa kita tingkatkan dengan asupan pendamping ASI per oral. Ya, ini tinggal nanti anaknya ini umur berapa gitu ya. Ini balita, berarti nanti kalau sudah balita itu sudah makanan seperti orang dewasa ya. Prinsipnya untuk pemberian makanan bagi balita ataupun di bawah 5 tahun itu adalah dengan prinsip gizi seimbang. Ya. Sekarang Germas juga ditingkatkan ya, gizi seimbang di mana nanti kebutuhan protein, karena masa emas itu kan yang dibutuhkan adalah protein. Jadi untuk pembentukan sel-sel otak ya, untuk pembentukan jaringan-jaringan otak, selnya otak itu biar maksimal, jadi biar tumbuhnya itu besar, banyak. Itu kita memang berikan asupan protein yang tinggi. Bagus dari ikan ya, biasanya dari hati juga bisa, karena hati tadi kan bisa mengandung vitamin A, protein dan sebagainya. Jadi yang jelas dengan gizi seimbang, ada karbohidrat, lemak, protein ya, jadi vitamin dan mineral seperti itu dokter. Jadi begitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin Sobat Muarti dan bisa konsultasi ke datang ke Rumah Sakit Dr. Marty ya kan? Datang ke Rumah Sakit Dr. Marty, nanti bisa konsultasi dengan kita nanti bagaimana ada juga bagaimana baiknya ya kan, nanti bisa diedukasi, kita nanti akan mengajarkan ya cara membuatnya, cara ini segala macam ya. Silakan datang ke Rumah Dr. Marty ya. Ya, kami ada poliklinik dokter rawat jalan, jadi khusus untuk konsultasi gizi, baik yang pasien setelah pulang dari rumah sakit pingin evaluasi lagi, maupun yang datang dari luar juga. Apalagi banyak konsultasi terkait dengan satu yang obesitas, pingin masuk tentara bagaimana, misalkan seperti itu, atau yang penyakit-penyakit degeneratif, ginjal, diabetes dan sebagainya. Ya, silahkan datang ke Poliklinik Gizi di lantai 2 dekat Interna. Oh ya. Ini ada pertanyaan dari Instagramnya nih Mbak Mary, Instagramnya Rumah Dr. Marty nih. Dok, banyak sekali ya, ini hubungan tadi dengan vitamin C nih ya. Dok, ini banyak sekali oknum yang tiba-tiba memborong suplemen nih, tambahan seperti vitamin C tablet atau multivitamin tablet nih, sehingga di lapangan terjadi kelangkaan dan harga mendadak naik. Nah, sebenarnya apa kita perlu nih mengkonsumsi hal tersebut nih? Ya. Terusnya ya. Padahal secara real food itu semua bisa kita dapat ya. Terima kasih. Nah, nih. Gimana ini Bu Iwi? Di masa pandemi ini mungkin tidak hanya vitamin C yang langka, tidak hanya imbus langka ya, masker langka, termometer sekarang juga langka dan mahal. Semua barang memang dampaknya seperti itu ya. Jadi tapi kita tetap ambil hikmahnya, pada akan hikmah yang baik dan yang buruk ya dokter itu. Salah satunya adalah terkait dengan di dunia bisnis tentunya dokter. Memang untuk vitamin C, selama tubuh itu bisa memberikan asupan terpenuhi, saya kira nggak harus tambah suplemen ya. Akan tetapi vitamin C itu kan dalam porsinya kan kita itu sebenarnya sehari itu butuhnya sekitar kalau dewasa kita 90 mg.
karena daya tahan tubuh kita ingin meningkat, rata-rata kan kasih suplemen 500, 1000 seperti itu. Kalau memang sudah disediakan, kalau vitamin C-nya langka nggak ada, silahkan konsumsi minimal 5 porsi dari buah-buahan ya dokter ya. Nanti di gizi seimbang sebenarnya ada. Oh ya. ada. Jadi untuk buah-buahan itu konsumsinya memang tidak hanya sekali konsumsi, tapi minimal 5 porsi sehari seperti itu. Selain itu vitamin C, kalau memang mahal nggak ada, ya udah kita pakai yang ada di budidaya masyarakat. Misalkan di rumah nanam serai, ya sudah bikin aja minuman serai. Ada vitamin C. Serai juga ada vitamin C. Selain flavonoid juga ada vitamin C. Jadi mungkin semua sobat Muardi ya dalam secangkir kopi hangat ini tidak perlu khawatir. Kok ini nggak ada ya, upayakan bahan pangan fungsional yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi seperti itu ya, ini saya tambahkan juga untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, tadi sependapat dengan Bu Wiwi. Jadi ya, intinya kalau asupan tubuh kita ya, asupan dari sayuran, makan kita sudah cukup ya, sayuran dan buah-buahan itu dengan beberapa macam, jadi jangan cuma satu macam, sayur tetap beraneka ragam, kemudian buah juga beraneka ragam, itu insya Allah sudah mencukupi kebutuhan kita sebenarnya. Tidak memerlukan asupan tambahan seperti suplemen, tablet, tidak usah ya. Jadi kapan kita harus memakai suplemen dan tabletan itu adalah kalau kondisi tubuh kita itu dalam kondisi sakit. Satu, asupan makannya itu menurun. Ya, kecapean ya, memang pola hidupnya itu tidak bagus. Itu orang-orang yang memerlukan tambahan atau suplemen dari luar, tablet ya. Tapi kalau enggak ya enggak, insya Allah sudah cukup. Yang penting adalah tidur cukup, istirahatnya cukup, makan minumnya cukup ya, olahraga. Kadang orang kan mager ya, jadi kan enggak pernah olahraga juga. Jadi itu sudah cukup, enggak usah, kita enggak usah takut enggak mendapatkan suplemen, harga sekarang suplemen mahal ya. Dan ini terkait juga, ini terusannya dari ini Bu Wiwi ini. Ini tadi Mbak Asri Mbak ya, dari Instagram gitu. Dari Instagramnya Mbak. Ini juga dari sama ya. Ini kalau manfaat, ini udah sama. Ini kalau Bu Suwi ini minum vitamin C apa ya? Apakah ini dari Mbak Dama ini terusannya juga masalah untuk yang vitamin C ini. Kalau Bu Suwi minum vitamin C apa ya? Apakah aman minum Vitalog? Oh ini merek ya. Jadi minum vitamin C yang 1000 ml ini. Tadi juga sama, ini mungkin saya sekaligus jawab, ini nanti dari Bu juga nambahkan. Jadi kalau cukup enggak usah ya, karena apapun ya vitamin C dosis segitu, ingat kalau apalagi yang sudah punya sakit gastritis ya, sakit mah istilah orang Jawa, sakit lambung ya, itu akan malah menambah parah ya. Cukupi aja dari kebutuhan tadi, sudah dari Bu Wi menyampaikan vitamin C, enak aja, brokoli aja nyaman, di perut tidak sakit ya kan. Dipilihkan banyak asupan nanti apa yang mengandung vitamin C ini yang tidak iritasi lambung ya, enggak usah. Vitamin C itu kalau dosis tinggi ya itu untuk orang yang sakit Ibu ya, enggak usah orang yang sehat, enggak perlu. Tadi udah Bu Wi menyampaikan tadi berapa, 90 mili ya sehari ya. Cukup 90 mili. Bu Wi ada tambahan ini ya. Memang untuk itu tadi Ibu mensui ya dokter. Ya, Bu Sui. Ibu mensui itu memang perlu tambahan nutrisi ya terkait dengan karena laktasi ya. Jadi untuk memproduksi ASI. Nutrisi ini bisa ditambahkan dari sayur ya, buah, dari lauk pauk maupun dari jenis karbohidrat seperti itu. Jadi untuk suplemen saya kok setuju ya, cocok kalau memang tidak perlu suplemen, kondisinya sudah sehat, nyaman, tidak sakit ya, sudah kondisinya fit, nggak perlu pakai suplemen, cukup saja konsumsi banyak daun ya, daun kelor. Sekarang baru booming daun kelor ya. Itu juga nutrisi untuk inflamasi misalkan, itu juga bagus sekali ya. Jadi bisa bening daun kelor, bening bayam, brokoli ya, wortel, macam-macam. Jadi gunakan pangan fungsional yang ada di
sekitar kita dulu ya. Jadi tidak harus yang mahal-mahal. Sekitar kita nanam daun singkong, ya udah petik daun singkong, daun pepaya, ya udah petik daun pepaya, seperti itu. Itu juga akan ada daun katuk melancarkan ASI. Justru di situ kita harus memproduksi ASI sebanyak-banyaknya. Iya. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa datang ke rumah Dr. Mati ya. Untuk Sobat Mati dan penyintas autoimun silahkan datang ke rumah Dr. Mati. Dan ini Bu, ini saya sapa dulu yang dari mulai hadir ini, mulai dari Taiwan tadi, ada Taiwan, dari Hong Kong juga ini ya, dari Papua Barat ya, selamat pagi juga dari Papua Barat. Ya. Dan juga dari tadi ada juga, Pati juga sudah ada ya. Jadi ini memang menasional nanti ya. Biasanya dari Medan yang belum ada nih, Medan Aceh ya, nanti dari Lampung tadi udah ya, Lampung udah hadir. Dan tadi ya Singapura tadi yang belum ada ya. Jadi ini yang ini menambahkan nih dari Alergi Imunologi Internasional nih, sekalian tadi masalah buah ini. Ini dari Mbak Dini ya, dari Mbak Dini. Ketika ingin membuat jus agak banyak, berapa lama jus boleh disimpan nih? Maksudnya dia kan maksudnya sekali pakai jus buat jus gitu ya. Terus mungkin udah habis. Berapa lama boleh disimpan ini? Untuk produk terkait dengan nutrisi ya, yang buah yang segar, kan itu termasuk bahan makanan yang segar ya dokter ya. Jadi kita memang membuat, misalkan karena kesibukan sering males ngejus ya, kita simpannya di cool room, kulkas ya, di kulkas itu bisa kita simpan maksimal 3 hari ya. Jadi 3 kali 24 jam itu untuk yang di kulkas. Kalau di freezer kita tidak rekomendasikan ya, nanti kan akan dengan suhu yang terlalu beku, juga nanti pengencerannya kurang bagus ya, kelamaan tadi ya. Kemudian kalau bisa memang kita itu bikinnya multi tadi ya, langsung sehari habis gitu. Karena untuk jus itu kan disimpan kita misalkan partai besar ya, partai besar itu seberapa banyak sih? Nah, kan kalau untuk untuk lingkungan rumah misalkan ada 4 orang semua pengen jus, kita masukkan ke penyimpanan yang benar, ke Tupperware seperti itu ya. Nanti kita simpan sehari 2 hari habis seperti itu. Jadi masa simpannya memang pendek kalau untuk bahan makanan yang segar. Begitu juga dengan kita bikin yang terkait dengan nutrisi makanan fungsional dari rempah misalkan dokter, kan untuk meningkatkan imunitas kan bisa dari jahe misalkan, serai ya, itu juga saya juga bikin, tapi saya melakukan uji coba dokter karena saya juga repot kerja misalkan, saya bikin sudah 1 minggu ini ya, tidak ada untuk empon-empon rempah-rempah dokter, karena itu memang ada daya tahan awetnya, beda dengan buah, karena buah itu cepat terkontaminasi dan cepat rusak juga. Itu bisa 1 minggu saya simpan di kulkas yang khusus rempah-rempah. Jadi blender misalkan jahe sama serai gitu ya, kemudian kita pakai gula aren panas dikit, nanti kita ambilnya sarinya, sudah sari 1 seloki, setiap mau minum kita kasihkan dengan madu, irisan nipis atau lemon dengan air panas, itu sudah menyehatkan tubuh seperti itu awet. Kalau itu saya sudah coba. Kalau yang makanan tadi buah-buahan kurang awet, maksimal 3 hari di dalam kulkas. Maksimal 3 hari, dan memang saya setuju sekali untuk buah sebaiknya kalau menurut saya memang bisa buah sehari, sehari ataupun terbaik kalau memang baik menurut saya memang dimakan secara utuhnya, tidak usah dibuat jus, itu paling bagus sebenarnya ya. Kalau apapun tetap kita makan secara itu kan dapat macam-macamnya nanti. Kalau jus udah beda nanti ya. Kalau dalam bentuk buah kulkas simpan saya kira 1 minggu kuat. Betul. Karena kalau di blender sudah ada kontaminasi dari udara gitu, kurang awet. Memang paling bagus sebenarnya memang buah aslinya aja, nggak usah dibuat jus aja ya, seperti itu ya. Terus tadi ini dari Facebooknya Muardini ya, dari Mbak Tirta Amartani ya. Ini maaf, kalau demam beberapa hari tapi tidak flu dan tidak batuk, itu gejala corona bukan? Wah, nah ini ya. Sementara minum rutin seduhan jahe dan serai ini. Mungkin mau nyampaikan dulu yang seduhan tadi, Bu Wiwi. Melanjutkan dulu untuk PowerPoint-nya ini bagaimana? Kalau tadi, ini cuman kandungan dan nutrisi aja ya, dokter ya, vitamin A, vitamin C. Jadi kita kalau di rumah mungkin bisa
biar tidak overweight, ngemilnya bisa kuaci matahari. Ada. Kuaci, kalau sekilo ya banyak itu. Kan Habis itu banyak ini lama sekali. bagus juga minyak bunga matahari, mungkin bisa kuaci bunga matahari seperti Kuaci bunga itu. matahari itu kayak di film itu kartun apa gitu ya? Yang besar-besar dokter, yang oh, iya. besar agak lirik-lirik putih itu Iya. ya, bisa camilan. Kan sekarang ada kuaci macam itu, ada terkait dengan kacang-kacangan itu, ada kandungan vitamin E, ada almond dan sebagainya nanti ya. Kemudian ada juga untuk zinc ini terkait dengan mineral. Zinc ini yang akan memperkuat metabolisme tubuh ya, mencegah infeksi, kemudian membantu penyembuhan luka ya, terkait kalau ada infeksi. Mungkin di sini dokter yang terkait dengan tadi ya, ini tadi ada beberapa memang harus gizi seimbang dokter ya. Jadi sebentar, nih ini piramida kita itu memang untuk nutrisi seimbang, itu dari Kemenkes seperti itu. Jadi porsinya sudah diberikan ya. Jadi memang harus minum misalkan air. Dengan COVID ini memang kita harus banyak, jangan mengeringkan tenggorokan. Jadi harus banyak minum ya, terutama minuman hangat seperti itu. Memang tidak COVID pun minuman harusnya 8 gelas sehari ya. Kemudian memang untuk asupan ini untuk buah-buahan kita tingkatkan ya, di gizi seimbang 5 porsi ya, tapi bisa kita kan nggak ada ini efek ininya nggak ada, tapi malah tinggi serat, tinggi antioksidan seperti itu ya. Terkait tadi ada ini minuman lah ya. Enak nih minumannya nih. Ya mungkin bagi teman-teman yang sekarang baru viral dokter, kan di rumah kan pada bikin jahe, mungkin serai, mungkin kunyit ya, mungkin apa rempah-rempah lain. Sekarang malah kemarin saya lihat dari teman saya, satunya juga bisnis muncul dampak corona, bisnis rempah-rempah. Terutama ada wedang uwo, mereka pada upload ya, wah ini bagus nutrisinya seperti itu. Kalau kita di seharian di rumah kan, kalau yang ini kan praktis dokter, misalkan kita mau jahe, ya mau serai, mau kunyit, temulawak itu ada di tempat kita. Kandungan nutrisi untuk peningkatan daya tahan tubuh, biar masyarakat juga tidak bertanya-tanya ya dokter ya. Jadi apa betul tak? Kalau jahe ini kan fungsinya satu menghangatkan dan sebagainya, itu sebagai fungsi aromatik dokter. Nanti ada fungsi sebagai zat organik sendiri yang memang bisa meningkatkan tubuh, daya tahan tubuh, kekebalan. Seperti itu kan ada gingerol ya, ada minyak atsiri. Lah prosesnya banyak yang bertanya, memang prosesnya itu aslinya dicong apa direbus. Nah ada yang memang ada beberapa versi, katanya harusnya kok ini bagusnya dicong aja seperti itu. Lah ini tergantung penggunaan kita. Kita mau membutuhkan nutrisi yang mana ya. Oh kalau ternyata cuma cukup dengan air hangat, oh berarti nanti yang akan keluar adalah aroma, gingerol dan sebagainya. Kalau kita memang membutuhkan untuk minyak atsiri terkait dengan daya tahan tubuh, itu jadi kita bisa diekstrak ya, diekstrak. Jadi dari gizi ya, kita itu memang bisanya menyerap ilmu sana, ilmu sini, kita modifikasi. Karena gizi itu adalah ilmu dan seni. Lah bagusnya bagaimana? Seni. Kan gitulah. Seni dalam memodifikasi. Jadi nanti bisa di dalam bentuk apa ekstrak tadi bisa nanti kita setelah di blender nanti bisa direbus sekitar 3 menit ya, 2 menit. Asal tidak suhu tinggi. Memang dalam suhu di atas 200 derajat itu rusak. Tapi kan kita nggak, dengan apa waktu yang singkat nggak mungkin itu akan suhu 300, karena air mendidih itu suhunya 100 derajat. Jadi saya kira semua bagus, semua aman. Mari dikonsumsi saja seperti itu ya. Kemudian yang sedang viral sekarang di tempat kami pun ada yang sudah bisnis produksi terkait dengan empon-empon kunyit, kurkuminnya dokter. Tadi saya kan mau jelaskan terkait dengan tadi cara mencas nutrisi untuk imunitas ya.
Di dalam temulawak, kunyit nanti, jadi kan kita memang produknya produk lokal, kita manfaatkan betul ya. Itu ada kandungan terkait dengan kurkumin ya. Di mana kurkumin ini nanti juga akan bisa memberikan menstimulasi terkait dengan hormon happy hormon, dopamin, ya, serotonin. Nah ini kalau bekerja dengan endorfin kan akan membuat hati kita bahagia, senang. Lah kunci dalam peningkatan imunitas itu adalah jangan sedih, kan harus akan kaitan dokter. Nah, berbahagia, jangan khawatir, hindari stres, ya kan begitu, seperti itu dokter, terkait dengan nanti tadi apa? Minuman. Silakan datang, pokoknya nanti ke rumah Dr. Mati bisa datang, bisa tadi bagaimana cara membuat serai, wedang jahe, ya, jahe aren. Nanti datang nggak apa-apa ini, jualan. Ada yang sudah ini bikin sinom ibu dokter, wah ini dia kreatif, ada sinom ibu, ada kunyit dan sebagainya. Jadi ahli gizinya dimanfaatkan betulan, ya. Sudah namanya memang dia mempunyai seni dalam membuat memodifikasi bahan makanan. Betul. Ini ada pertanyaan dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muhammad ini, dari Tri Yulianto nih, dari Tangerang nih. Tangerang hadir dan bertahan untuk tidak pulang nih. Memang harus ini lockdown semua nih, tidak boleh pulang ini ya. Tidak apa-apa, semoga sehat semuanya ya, sehat semuanya di Tangerang. Saya mau tanya, untuk mempertebal imun, makanan yang paling penting dan yang tidak boleh dikonsumsi. Terima kasih nih. Oh, ini yang boleh dan yang tidak boleh nih. Yang meningkatkan sistem imun ini. Ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk meningkatkan imun kan kita harus cajer nih. Tadi ada vitamin, protein, ada mineral, zinc dan sebagainya. Kemudian selain itu kita kan juga harus banyak stretching. Misalkan jangan terlalu banyak duduk, jangan terlalu banyak tiduran, tapi harus menjaga kebugaran seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak misalkan sering rebahan aja itu malah justru akan menurunkan imunitas karena tidak ada aktivitas. Jadi memang kita harus ada aktivitas minimal 20 sampai 30 menit. Kemudian kita juga bisa gunakan ciptaan Allah ini sebagai sumber vitamin D. Misalkan berjemur. Itu juga akan mencas imun kita. Ya, jadi berjemur minimal nggak usah sampai gosong ya, 10 sampai 15 menit misalkan seperti itu ya. Kemudian kalau yang tidak diperbolehkan, sebenarnya semua makanan fungsional itu bagus. Yang tidak diperbolehkan kalau tadi yang tanya siapa ya? Ya tadi dari Mas Tri ya. Itu ada penyakit penyerta misalkan. Saya dilarang mengkonsumsi, saya punya penyakit gula misalkan. Oh berarti pembatasan terkait dengan karbohidrat, gula dan sebagainya. Oh saya ada penyakit gangguan fungsi ginjal, lah itu baru nanti akan ada pembatasan seperti tadi lambung dan sebagainya. Jadi memang kita harus selain nutrisi juga olahraga menjaga kebugaran. Oke, jadi seperti itu ya. Ini memang trik-triknya tadi Mas Tri ya. Pokoknya untuk dan semuanya yang sedang mengalami ada lockdown ya, ataupun yang jelas adalah mendingan kalau tidak perlu, tidak emergensi sekali, tidak usah keluar rumah lah, tinggal di rumah. Nanti ada hikmahnya juga ini dengan corona, nanti jadi bisa kumpul dengan keluarga yang biasanya sulit kumpul, sekarang jadi kumpul, ya kan, itu hikmahnya dan yang jelas ada nomor 2, cuci tangan terus, jadi jadi bersih terus, dan bisa ini harus jaga jarak. Nah, jaga jarak juga. TPTS yang penting dokter, cuci tangan pakai sabun. Itu yang penting. Sabun apapun boleh. Ya tadi terkait masalah untuk gejala corona tadi, saat yang bertanya, sebenarnya gejala awal memang jarang ya, kayak memang flu, tapi memang bukan flu. Jadi memang batuk, biasanya ada batuk-batuk kering ya, batuk-batuk kering. Kemudian kalau dia sudah masuk ke paru-paru, sesak dan panas badannya, sesak, badan demam 38 sampai 40 derajat biasanya seperti itu kita harus waspada. Dan memang ada kontak erat ya, kontak erat dengan yang penderita COVID-19 yang memang sudah positif, atau memang ada kontak erat dengan seseorang yang dia juga kontak erat dengan COVID yang sebelumnya. Jadi memang itu kemungkinan, tapi sebaiknya tetap nanti kontrol, datang nanti kita akan screening ya, masuk dalam termasuk COVID atau tidak ya. Nanti kita screening, datang aja ke rumah Dr. Muarti. Ini dari
Pertanyaan tadi Mbak ya. Terus tadi juga ada ini dari ini kalau ini dari Mbak Titi Sularsin dari ini Mbak, dari Instagram Mbak, dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. dari Dr. Marti ya. Jadi yang dari bagaimana ini dari Mbak Titi Sularsin ini agak sulit nih. Bagaimana caranya meningkatkan sistem imun pada penderita sinusitis nih pada lansia ini? Terima kasih. Jadi dia sudah usia tua, terus kemudian ada sinusitis ini ya. Ini kira-kira dari Bu Wi gimana terkait masalah nutrisinya untuk meningkatkan sistem imun ini? Begini ya untuk Mbak Tri yang bertanya ya, Mbak Tri Sulasih ya. Untuk imunitas tubuh itu memang dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin usianya itu meningkat, apalagi geriatri lansia, memang dari segi fungsional dalam struktur tubuh sendiri sudah menurun, dokter. Jadi makanya kok yang biasanya jangan dekat-dekat dengan orang tua bagi yang terpapar COVID-19 gitu ya. Jadi memang imunitasnya menurun. Bagaimana kita akan memberikan tata laksana nutrisi bagi geriatri atau lansia agar terpenuhi untuk peningkatan daya tahan tubuhnya. Lah tetap kita berikan gizi seimbang sesuai dengan daya terima asupan si simbah ya, atau simbah atau ibu atau kakek ya. Jadi kalau memang dalam bentuk, misalkan ini dalam bentuknya dulu, ternyata karena kalau lansia kan giginya sudah nggak ada ya, mungkin sudah pada ompong, mau meningkatkan nutrisi itu bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh, lawang maunya aja sulit. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus modifikasi lagi tadi dokter ya. Jadi kita tetap berikan nutrisi yang seimbang terkait dengan protein, ya, karbohidrat dan mineral dan vitamin. Bagaimana caranya adalah dengan apalagi ini sinusitis ya. Sinusitis itu terkait dengan peradangan. Oke, untuk sinusitis infeksi terkait dengan saluran nafas atas ataupun peradangan itu adalah kuncinya di vitamin C. Secara penelitian memang ada dokter, jadi untuk fungsi vitamin C itu akan memperbaiki sistem imun terkait dengan infeksi baik di saluran cerna maupun di ini THT ya dokter, tenggorokan seperti. Jadi nanti bisa konsumsi aja yang karena sudah sepuh ya, pakai aja misalkan pepaya. Kemudian bisa pakai antioksidan terkait dengan pisang. Semakin tinggi pisang itu, antioksidannya, ada vitamin dan sebagainya, itu juga semakin bagus untuk peningkatan daya tubuh. Jadi yang dikonsumsikan itu yang bisa terasup oleh si ibu seperti itu. Jadi tinggal cara memodifikasinya. Untuk bahannya prinsipnya sama dokter. Tinggal cara mengolahnya, misalkan nggak bisa yaudah pakai bubur. Oh bubur kok kebetulan nggak bisa, oh pakai bayamnya. Oh bayamnya harus di apa? Ternyata bayamnya nggak bisa masuk, ya sudah diblenderkan, dijadikan satu dulu, nanti sama bubur itu juga sudah lengkap. Ikan juga ikut di ini caca seperti itu, cincang ya, itu juga bisa. Nanti jadi bisa asupannya untuk nutrisi seimbangnya insya Allah terpenuhi. Iya, jadi pilihkan barang atau yang tadi makanan yang lembut ya kan, untuk yang lansia. Dan mungkin Bu juga cara pengolahannya juga. Kadang kan orang bahannya bagus, cara pengolahannya nggak bagus, kan orang lihat waduh nggak bagus ya. Tergantung cara mengolahnya juga sebenarnya ya. Jadi itu ya tadi Mbak. Terus ini juga terusannya dari Pak Rahim Joko nih. Ini tadi kalau satu sinusitis, ini kalau ini kolitis nih. Kolitis. Untuk kolitis nih, vitamin apa yang cocok buat saya nih? Kolitis berarti saluran radang, saluran pencernaan ya, yang usus besar nih. Oh, usus besar. Iya. Untuk asupan kolitis ya itu kan ada infeksi ya dokter peradangan, ada kolilitiasis yaitu di radang empedu dan sebagainya. Nah, ini di usus besar. Itu berarti nanti kita akan meningkatkan konsumsi terkait dengan nutrisi spesifik, itu bisa yang BCAA atau yang mengandung asam amino, misalkan lemak yang MCT, jadi yang bisa mudah diserap di dalam usus besar seperti itu. Jadi untuk nutrisi-nutrisi spesifik terkait dengan peradangan itu sebenarnya prinsipnya sama ya.
sama kandungan vitamin dan mineral terkait dengan untuk juga protein. Jadi prinsipnya untuk semua jenis peradangan, inflamasi itu adalah nutrisinya adalah terkait dengan mikronutrien. Nah, mikronutrien itu memang tubuh tidak bisa mensintesa sendiri. Jadi itu memang harus mendapatkan suplemen dari luar. Tadi yang sudah kami sebutkan tadi adalah terkait dengan nutrisi-nutrisi untuk kolitis juga seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang kan peradangan juga butuh protein, butuh vitamin, ya. Ya. Dan saya tambahkan juga untuk yang penyintas autoimun, hati-hati semua makanan ya. Intinya kalau ini kan kolitis biasanya memang dia salah satu autoimun, ada Crohn, ada kolitis ulceratif ya, Crohn. Itu hati-hati, nomor satu kenali diri sendiri, itu kenali jenis makanan yang intolerance ya, jadi tidak tahan. Kan setiap orang berlainan, mungkin si A, si B, si C beda. Jadi kalau mungkin si A cocok, si B enggak. Jadi kalau misalnya minum susu nggak tahan, bisa ada yang tahan, ada yang enggak. Itu kenali nomor satu. Yang nomor dua adalah hindari yang alergi ya. Kalau yang alergi ada sesuatu yang dimakan terus timbul alergi, bentol-bentol segala macam, merah paling gampang adalah bentol merah dan sebagainya, itu hindari. Jadi hindari dulu. Vitamin tadi sudah sampaikan Bu Wiwi, vitamin C bagus ya. Sebenarnya vitamin adalah vitamin D, ada zinc, ada juga seng di sini. Untuk penyembuhan luka zinc ya, terus selenium, vitamin C, vitamin ini bagus sekali untuk yang kolitis ya. Caranya tadi bagaimana? Cara makanannya apa? Silakan datang ke rumah Dr. Muardi nanti biar dipilihkan jenis makanannya. Jenis makanan apa yang harus cocok kita kaji asesmen bagaimana daya terima seseorang itu terhadap bahan makanan yang dia konsumsi. Kalau ternyata untuk si A ternyata saya nggak apa-apa kok makan ini, tapi si B-nya bisa aja saya langsung merah-merah misalkan. Oh kalau ini tahan, ini enggak. Jadi kita harus lakukan asesmen, kita kaji. Monggo silahkan ke Poligisi Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti bisa datang juga ke nanti Poligisi dan Poli, nanti kita alergi imunologi, imunologi. Nanti kita kolaborasi, nanti kita tentukan alerginya apa. Nanti untuk jenis makanan apa, nanti dari bagian gizi yang tentukan. Nanti dari ketemu kita dulu. Dan dari Facebooknya Rumah Dr. Muardi ini, dari Ematan ini panjang sekali nih. Dokter, nih sebulan yang lalu saya sakit nih, demam dan disertai dengan sesak nafas ini ya. Dan secara spontan hati kayak ada yang ngasih petunjuk, saya minum ramuan bawang merah ini dengan cara diparut dan untuk dihaluskan dicampur dengan sedikit air hangat. Jadi bawang merah diparut ya di air hangat. Saya minum dan alhamdulillah sesak nafas berangsur sembuh, dan alhamdulillah sampai sekarang sehat karena saya punya keyakinan senyawa yang ada di bawang merah punya mukjizat nih. Bisa menyembuhkan segala penyakit nih dan bisa menangkal virus. Posisi saya di daratan Cina. Oh ya gimana? Cina di bagian mana nih? Di daerah Wuhan atau sekitar mana ini? Dari Mbak ini aja di Cina ya. Silakan mungkin dari Mbak Wiwi bisa komentar menyampaikan terkait masalah ini ya. Saya pernah baca dari bawang merah nih ya. Oke, bawang merah ya. Bawang merah, bawang bombay ya, bawang putih. Kalau bawang putih kan memang juga terkait dengan untuk daya tahan tubuh ya, Dokter. Jadi bawang merah maupun bawang bombay ya, itu memang ada enzim yang bisa meningkatkan jumlah sel darah putih ya, terkait dengan meningkatkan tadi sel T yang akan mensupport sel B dalam peningkatan antibodi untuk seperti tadi pilek ya, ataupun sesak nafas dan sebagainya. Jadi memang ada unsurnya, Dokter. Jadi untuk bawang merah, bombay ya, bombay juga bagus di ini, itu ada untuk meningkatkan sel darah putih dalam penentuan imunitas. Kalau imunitasnya bagus, otomatis nanti peradangan kan juga akan menurun. Jadi inflamasi yang ada di saluran pencernaan otomatis dia juga akan membaik. Makanya seseknya jadi hilang. Logikanya seperti itu. Memang seperti ada. Saya baca di jurnal antioksidan and inflammatory ada terkait mengkupas bawang bombay, bawang merah. Untuk yang terakhir ini Bu Wiwi, karena ini memang waktunya ternyata 1 jam cepat sekali, dan ini mohon maaf sekali nanti misalnya belum ada, banyak juga yang belum dijawab ya, pertanyaan yang belum dijawab karena memang waktu yang mengharuskan kita nanti untuk closing ya.
Dan sebelum nanti dari statement terakhir dari Bu Wiwi nanti, kita Bu Wiwi ya, kita punya komunitas autoimun ya, komunitas autoimun. Untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, silahkan bergabung di komunitas autoimun. Ini bagi yang penyintas saja ya, bagi penyintas autoimun. Silahkan nanti bergabung di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Dan jangan lupa hasil ini streaming ini ya, Bu Wiwi ya. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, tidak usah kecewa kalau tidak bisa mengikuti secara langsung. Ini karena bisa dilihat lagi di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti silakan dilihat lagi ya tentang topik hari ini. Dan jangan lupa kalau sudah dilihat ya di like ya, terus kemudian di follow, subscribe, and share ya. Tidak ada hoax, jadi bisa di share di mana-mana ya. Dan mungkin terakhir untuk Bu Wiwi ya, terkait masalah nutrisi untuk ini sistem imun kita bagaimana ya terakhir. Terima kasih. Sebelum kita tutup ya, jadi kita akan tetap sehat ya. Jadi prinsipnya adalah sehat dengan makanan. Jadi untuk nutrisi-nutrisi ini monggo. Seperti slogan kita dari Gizi adalah swasta harena sehat dengan makanan. Oh, sehat dengan makanan ya. Oke. Terakhir ada sehat dengan makanan dan juga ini untuk semua penyintas autoimun dan Sobat Muardi, jangan lupakan nutrisi yang baik ya, nutrisi yang baik untuk sistem imun kita sehingga insya Allah kita bisa sehat, bisa berkarya, bisa bekerja dan terhindar dari penyakit ya, penyakit terutama untuk sekarang kan virus ini ya, virus COVID. Apapun ya, influenza, nanti sebentar lagi ada virus mumps, varicella dan sebagainya, dan terutama adalah corona atau COVID-19 ini ya. Terima kasih sekali atas kehadiran Bu Wiwi ya di acara Cangkir Kopi Hangat ya di pagi hari ini. Dan mungkin kita akan menyajikan lagi ya Bu Wiwi ya di kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda, dan mohon maaf lagi pokoknya ini banyak juga yang belum bisa kita jawab pertanyaan, nanti bisa tanyakan ulang atau datang aja ke Rumah Dr. Muardi, kecuali tadi yang ada dari Hong Kong, dari Cina, dari Taiwan, itu memang jauh sekali ya. Jadi mungkin bisa lewat medsos ya. Mungkin dari Saskia, dan kita bisa bertemu kembali di minggu depan di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 di acara Cangkir Kopi Hangat ya. Nanti bersama saya Dr. Agus Susanto, dan kita cuma sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi ya.